Oleh karena itu, kalau Allah sudah bicara lewat lisan Nabi SAW, udah nggak usah pakai mikir. Contoh besarnya Nabi Ibrahim, udah nggak pikiran dibuang jauh-jauh, akal dipendam dalam-dalam, logika nurani dibuang. Kenapa? Karena ini perintah Allah, udah nggak pakai akal, nggak pakai nurani, nggak pakai logika. Masuk ayah disuruh menyembelih anak, tapi beliau nggak peduli. Ini perintah Allah, sami'na wa ata'na. Begitu seorang muslim. Maka luar biasa kedudukan Nabi Ibrahim. Di mata manusia Allah tinggikan derajatnya setinggi-tinggi. Namanya hari ini dan seterusnya insya Allah dan dari dulu disebut setiap hari oleh kaum muslimin. Bukan setiap hari, setiap saat. Ya minimal sehari 5 kali. Tulisan, catatan. Ada 3. Ada 3 catatan. Al-Kitabatul Ammah. Yang pertama, catatan secara umum. Tidak ada yang tertinggal. Ini ada sesuatu yang sangat sederhana. Tutup botol. Ya. Warnanya ini. Ketemunya dengan botol ini. Airnya di dalamnya ini. Sudah dicatat belum? Sudah dicatat belum? Sudah. Sudah. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Gak ada yang tidak dicatat. Ini kan sederhana sekali. Tidak ada hubungannya dengan pahala dosa, tidak ada hubungannya dengan surga neraka, tidak ada hubungannya dengan sunnah bid'ah, hak batil. Sangat sederhana. Tapi Allah ingin menunjukkan ilmunya. Allah telah catat tulis. Dan berapa menit saya pegang-pegang botol ini di majelis ini, Allah telah tulis. Segitunya ilmu Allah. Tafsil rinci, bukan garis besar. Nggak ada ilmu Allah, ya Allah berapa? 3 jutaan. Nggak ada ilmu Allah begitu. Ya Allah berapa lama? Ya 2 tahunan. Nggak ada. Itu ilmu kita. Ilmu Allah tepat. Berapa? 2 tahun, lebih 5 bulan, lebih 7 hari, lebih 6 jam, lebih 7 menit, lebih 3 detik. Pas. Luar biasa ilmu Allah. Maka bodoh sekali kalau ada orang masih mikir-mikir, bener nggak ya? Gimana ya? Caranya gimana ya? Sementara Allah sudah kasih ilmunya. Bodoh sekali. Kayak Allah itu kayak pakar misalnya. Atau profesor, doktor yang boleh kita tolak. Ada seorang pakar bilang begini. Kita bilang, saya nggak percaya. Boleh kan? Ya boleh. Cuman sekedar pakar. Bisa benar, bisa salah. Allah bukan pakar. Allah maha segalanya. Maka nggak usah pikir-pikir. Kalau Allah sudah bicara, ingin panjang umur, sambung silaturahim. Nggak usah pikir-pikir. Kita banyak mikir. Bahkan mengambil cara lain. Ingin panjang umur, ya harus sehat. Biar sehat, ya olahraga. Gizinya seimbang. Istirahat teratur. Banyak minum vitamin. Habat misalnya. Supaya panjang umur. Ini bodoh sekali. Kecuali Allah belum bilang. Kecuali Allah belum ngasih tahu. Allah udah ngasih tahu.
Kalau ingin panjang umur, apa tadi? Sambung silaturahim, udah nggak usah pakai mikir. Orang Allah itu serba maha. Justru kalau kita mikir, bodoh. Sama bodohnya anak kecil, umur TK misalnya, atau umur 3 tahun, yang tidak mau mengikuti ibunya, ayahnya, mikir sendiri, jatuh, pleset. Dia ilmunya masih dangkal sekali, akalnya masih cetek sekali. Mau ngelawan orang tuanya. Lewat sini dek, nggak mau. Suka-suka dia pleset, jatuh. Itu anak kecil dengan orang tuanya yang jaraknya mungkin 100, 200. Ya kita dengan Allah jaraknya miliaran, bahkan triliunan. Oleh karena itu kalau Allah sudah bicara lewat lisan Nabi SAW, udah nggak usah pakai mikir. Contoh besarnya Nabi Ibrahim, udah nggak, pikiran dibuang jauh-jauh, akal dipendam dalam-dalam, logika nurani dibuang. Kenapa? Karena ini perintah Allah, udah nggak pakai akal, nggak pakai nurani, nggak pakai logika. Masuk ayah disuruh menyembelih anak, tapi beliau nggak peduli. Ini perintah Allah, sami'na wa ata'na. Begitu seorang muslim. Maka luar biasa kedudukan Nabi Ibrahim. Di mata manusia Allah tinggikan derajatnya setinggi-tingginya. Namanya hari ini dan seterusnya insya Allah dan dari dulu disebut setiap hari oleh kaum muslimin. Bukan setiap hari, ya, setiap saat. Ya minimal sehari 5 kali. Lebih bahkan. Nah, apa catatan yang umum di ini di mana? Mana kemarin? Lauh Mahfuz. Terkumpul seluruh kejadian di jagat raya alam semesta, di daratan, di lautan, di dalam batu, tidak ada yang tertinggal. Beda dengan catatan kedua, nanti catatan ketiga ada perbedaan. Dan bagaimana sifat catatan ini? Rufi, pena sudah diangkat, udah nggak nulis lagi. Tinta sudah kering, nggak ada perubahan. Bulan neraka, nggak mungkin surga. Bulan masuk surga, nggak mungkin neraka. Bulan kaya, nggak mungkin miskin. Bulan miskin, nggak mungkin kaya. Nggak ada perubahan. Lah, kalau begitu buat apa kita usaha? Ya. Jangan salah paham. Karena catatan bukan cuma satu. Ada catatan lain lagi. Nah, catatan yang kedua membuat kita untuk berusaha. Catatan pertama, ya gimana? Bagaimana? Jangankan kita, Jibril aja panik. Jibril panik, bayangkan. Padahal tahukah Jibril bahwa Fir'aun itu akhirnya masuk surga neraka sudah ditulis oleh Allah apa belum? Jibril tahu apa tidak? Tentu tahu. Tapi tetap Jibril panik. Gitu ya. Saat Fir'aun timbul tenggelam di Laut Merah itu sambil mengucapkan amantu birabbi Musa wa Harun. Aku beriman dengan Tuhannya Musa dan Harun. Aku beriman dengan Tuhannya Bani Israel. Ya, tapi belum la ilaha illallah, belum. Kalau sudah itu, ya udah surga. Ya kan? Janji Allah kan begitu, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dawalal jannah. Padahal selama ini Nabi Musa, Nabi Harun, Bani Israel, ya mengajak Fir'aun untuk mengucapkan la ilaha illallah, selalu ditolak. Nah, kalau Fir'aun mengucapkan itu lalu mati, ya surga.
Di sini Jibril nggak mau. Enak aja. Ratusan tahun mengaku Tuhan dan disembah, menyesatkan manusia, enak aja. Masuk surga. Maka mulutnya Fir'aun oleh Jibril disumpal pakai pasir. Apakah Jibril nggak tahu kalau Fir'aun ini akhirnya masuk surga atau neraka sudah ada di Lauh Mahfuz? Ya tentu tahu, masuk Jibril nggak tahu. Ya, tapi tetap aja. Ini. Oleh karena itu haram bagi kita mengatakan buat apa kita berusaha ibadah, sholat, kalau ternyata catatan kita di neraka, buat apa? Percuma. Ini bodoh. Kalimat bodoh, ucapan bodoh. Yang pintar apa? Nanti yang kedua. Ya. Termasuk ketika detik-detik Nabi Ibrahim mau dibakar. Sama. Jibril panik juga. Apakah Jibril tahu kalau Nabi Ibrahim ini akan mati dibakar atau selamat? Sudah ditulis di Lauh Mahfuz? Ya tentu tahu. Tahu sekali. Kan nggak ada yang tidak ditulis. Apalagi di hal besar. Seorang manusia dibakar tapi tidak mati, tidak panas, tidak mempan. Tapi ya itu tadi. Tetap yang menyerahkan isi catatan kepada Allah. Usaha tetap usaha, panik tetap panik, gelisah, takut, wajar. Ya. Barangkali untuk mengobati kepanikan kita akan nasib yang sudah yang sudah di ujung tanduk lah istilahnya. Kapal sudah terombang-ambing, ya. Mesin sudah nggak mau nyala, orang sudah teriak-teriak, barang-barang yang berat sudah diturunkan dari kapal supaya tidak tenggelam, masih ombak begitu besar. Disinilah gunanya kita yakin dengan catatan Lauh. Udah. Istighfar saja, mengucapkan la ilaha illallah, kalimat-kalimat thayyibah. Saya mau mati di sini apa selamat, sudah ada catatan. Insya Allah mengurangi banyak kepanikan kita. Ya. Nah, catatan yang bagaimana yang membuat kita semangat, tekun, ulet, sabar. Alhamdulillah ada catatan kedua. Kalau tadi di Lauh Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, tulisan ini sudah terjadi. Kalau ini Al-Kitabatul Umriyah, tulisan yang berhubungan dengan umur kita masing-masing. Saat kita di mana? Di perut ibu kita. Dalam usia 120 hari. 4 bulan kira-kira. Setelah air ayah bertemu dengan air ibu, jadi janin seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Ini masih mati. Belum ada ruh. Berkembang iya, bertambah besar iya, tapi belum ada ruh, masih mati. Waktu itu kita bahas bahwa hidup dan mati dalam kaidah syar'i itu nyawa. Bukan tambah besar berarti hidup. Gitu. Kalau ilmu biologi kan begitu ya. Batu itu mati karena nggak nambah besar, segitu ya segitu saja. Air juga mati. Tanah mati kan segitu saja. Beda dengan tumbuhan. Tumbuhan kan membesar. Berarti tumbuhan makhluk hidup. Kata siapa? Kata orang biologi. Kata syar'i, tumbuh-tumbuhan, tanaman hidup apa mati?
Mati. Mati, benda hidup apa benda mati? Benda mati. Kenapa? Kenapa? Tidak ada? Tidak ada rohnya. Tidak ada nyawanya. Allah tidak memberikan roh kepada pohon, rumput. Gitu. Oleh karena itu kita melukis pohon, rumput, tanaman. Boleh apa tidak? Boleh, karena itu benda mati. Bukan benda hidup. Yang benda hidup manusia dan hewan. Tapi ya gimana? Mau menggambar malaikat, mau menggambar jin, kan kita nggak tahu seperti apa. Nah, ketika ditiupkan roh di hari ke berapa tadi? 120, 4 bulan. Disitulah Allah suruh malaikat penjaga rahim untuk menulis si fulan ini. Kita misalnya, saya misalnya ya, lahir tanggal sekian, jam sekian, nanti setelah lahir berapa detik, berapa menit, bahkan berapa jam dia mendapatkan ASI dari ibunya, atau bahkan sampai dewasa tidak merasakan ASI karena ibunya meninggal misalnya, dan seterusnya sudah ditulis. Gitu. Bahkan seperti rincian tadi, di usia dia yang 31 tahun tambah lebih 3 bulan, lebih 5 hari, lebih 3 jam, lebih 6 menit, lebih 2 detik. Apa yang dia lakukan? Ada nggak tulisannya itu? Ada. Ada. Ya. Nah, cuman Nabi menyingkat sabdanya. Jadi berapa? Menyingkat jadi berapa? 4. Apa saja? 4 apa saja? Ya, rezeki. Ada orang bilang jodoh, enggak? Jodoh termasuk rezeki. Ya. Dapat jodoh kan dapat rezeki, dapat anak dapat rezeki. Gitu ya. Rezeki umur. Ya, mati umur. Rezeki umur. Amal. Jadi amal kita udah ditulis. Si fulan akan sholat berapa kali, si fulan akan puasa berapa kali, si fulan akan berzina berapa kali, si fulan akan minum khamr berapa kali, si fulan akan zikir berapa kali, sudah ditulis. Amal. Terakhir, sa'idun am syakiyun. Dia termasuk orang bahagia apa orang celaka? Bahagia maksudnya kaya raya gitu? Enggak. Celaka maksudnya kebelangsak hidupnya itu miskin? Bukan. Bahagia adalah masuk surga, celaka adalah masuk neraka. Disingkat 4 itu. Kalau tidak disingkat ya tadi, dia tanggal sekian, bulan sekian, dia meninggalkan sholat. Tanggal sekian, bulan sekian, menit kesekian, dia sholat dengan meneteskan air mata. Misalnya. Tahun sekian, bulan sekian, hari anu, dia bersodakoh 5 juta. Padahal hartanya cuma 7 juta misalnya. Semuanya sudah tulis. Itu rinciannya, bukan garis besar. Kalau mau ditulis lembaran, entah berapa miliar lembar, berapa triliun lembar. Ya dari dia lahir sampai mati. Kalau umurnya 80 tahun misalnya, kayak apa itu? Kalau kita sekarang berapa giga, berapa tera, berapa ribu tera, itu baru 1 orang.
Sementara ada sekian miliar, sekian triliun manusia. Tertulis semua. Dan tulisan itu diawali oleh firman Allah. Kan yang nulis bukan Allah, tapi malaikat. Allah yang menulis, tulis umurnya sekian. Tulis dia berbuat maksiat sekian, terus ditulis. Nah, ini makna dari firman Allah, "Lau kanal bahru midadan li kalimati rabbi." Seandainya seluruh air lautan itu dijadikan tinta untuk menulis ucapan-ucapan Allah, pembicaraan Allah, firman Allah yang ditulis oleh malaikat itu. Ya termasuk yang di Lauh Mahfuz. Cuman yang di Lauh Mahfuz kan bukan malaikat. Yang nulis bukan malaikat, tapi pena, al-qalam. Ya. Langsung. Gitu. Tidak ada riwayat Allah mengambil pena, terus Allah menulis sendiri. Enggak. Enggak. Tidak boleh kita tidak boleh mengkiaskan sifat Allah. Kan kita sudah belajar kias ya. Apa saja yang tidak boleh kita kiaskan, termasuk itu. Ya namanya nulis pakai tangan lah. Ya pasti Allah juga pakai tangan nulisnya. Enggak boleh. Butuh dalil untuk mengatakan bahwa Allah menulis pakai tangan. Enggak ada. Yang ada apa? Allah perintahkan kepada kolam itu, al-qalam itu, pena itu, apa? Uktub. Nah, kan begitu bunyi dalilnya. Uktub. Tulislah. Mada sa'aktub. Apa yang harus aku tulis ya Allah? Dijawab oleh Allah, tulislah apapun yang akan terjadi dari detik ini sampai akhir zaman, sampai manusia masuk surga, masuk neraka. Berapa miliar tahun, berapa triliun tahun ditulis. Kejadian ini 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, untuk catatan yang kedua ini, tadi kita sudah paham ya, seandainya seluruh air di lautan dijadikan tinta untuk menulis firman-firman Allah, ucapan Allah, pembicaraan Allah, maka air laut habis dari tinta itu, firman Allah belum habis ditulis. Ya, paham kita, sangat paham. Ya. Kalau orang memahami bahwa firman Allah itu Al-Quran, Injil, Zabur, Taurat, Suhuf, kita nggak paham. Kita nggak paham gimana. Al-Quran 30 juz, Injil kita nggak tahu berapa ya, taruhlah 30 juz ya. Paling berapa? Tinta 10 liter cukup. Lebih-lebih insya Allah. Paling 5 liter. Ya. Ini samudra yang sangat luas, luar biasa ini. Tinta semua dan dipakai untuk nulis semua, habis. Firman Allah belum habis ditulis. Nah, disinilah kesalahan orang-orang Asy'ariyah Maturidiyah. Ketika mendengar firman Allah, oh berarti pasti Al-Quran, atau Injil, atau Zabur, atau Taurat. Salah. Bahwa Injil firman Allah, Injilnya masih asli ya. Taurat, Zabur firman Allah, Al-Quran asli semua sampai akhir zaman, nggak mungkin bisa dipalsukan. Itu firman Allah, betul. Apakah firman Allah cuma itu? Enggak. Gitu. Maka firman Allah dibagi dua. Apa dan apa? Apa dan apa? Firman Allah yang diwahyukan, itulah yang ada di Taurat, Injil, Zabur, Suhuf, Al-Quran. Satu lagi, firman Allah yang tidak diwahyukan. Tidak diwahyukan, tidak diketahui oleh manusia. Kalau Taurat, Injil, Zabur, Suhuf, Al-Quran kan diketahui oleh manusia. Justru diturunkan untuk manusia. Nah, ada firman Allah, tapi tidak ada yang tahu, tidak ada yang dengar.
Mana? Tadi. Tadi kan Allah berfirman, tulis umurnya sekian, gitu. 60 tahun misalnya, tapi kalau dia rajin menyambung silaturahim, tambah jadi 80 tahun. Tulis dia sakit-sakitan, tapi kalau dia banyak sedekah, dia jadi sehat, nggak pernah sakit. Gitu. Tulis begini, kalau begini nanti begini, itu semua ada di dalil. Bukan karangan para ulama, bahkan bukan karangan Nabi SAW. Nabi cuman menyampaikan. Balagum mubin. Sekedar menyampaikan. Nah, catatan kedua ini yang bikin kita semangat. Kalau catatan cuman satu tadi, barangkali kita putus asa. Ya gimana nggak putus asa? Surga neraka kita sudah ditulis semua. Dan tidak mungkin berubah. Gitu. Ini alhamdulillah ada catatan kedua. Nah, terhadap catatan kedua ini, kita boleh bersikap. Pengen panjang umur? Nih. Pengen tidak sakit-sakitan? Nih. Pengen supaya ketika doa sering dikabulkan daripada tidak? Nih. Pengen usahanya sukses? Nih. Ada. Dan itu semuanya baik, nggak ada yang buruk. Nggak mungkin Allah menulis begini. Tulis dia tinggal di Jakarta 15 tahun, nggak kebeli rumah. Tapi kalau dia mau korupsi, tulis kebeli rumah. Nggak mungkin ada catatan seperti itu. Berarti Allah tidak al-bar, tidak maha baik. Allah maha baik. Nggak mungkin. Yang ada, tulis 15 tahun dia di Jakarta, dia nggak kebeli rumah. Begitu dia ada rezeki, dia umroh. Kalau dia umroh, kebeli rumah. Ada catatan seperti itu. Karena Allah maha baik, Allah tidak mungkin menulis syarat-syarat yang buruk. Kalau dia mau korupsi, kebeli mobil mewah. Kalau dia mau nipu, dia selamat dari hukuman. Kalau dia mau sumpah palsu, dia tidak akan dipenjara. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi sumpah palsu, bohong, mencuri, apalagi korupsi, kedukun, apalagi tidak akan bisa merubah, takdir. Gak akan bisa merubah takdir. Yang bisa merubah takdir apa? Silaturahim, apalagi sedekah, apalagi tadi haji, umroh, berbakti kepada ibu, ini luar biasa. Berbakti kepada ibu luar biasa, sangat-sangat bisa merubah takdir. Gitu. Ya mungkin misalnya kan rahasia ya. Rahasia kan nggak ada contoh rahasia. Ya. Maka semuanya adalah permisalan semua. Tulis dia 10 tahun kerja di kantor itu cuman pesuruh. Begitu dia sering membantu ibunya, pulang kampung sering, menyenangkan ibunya, naikkan. Jadi manajer misalnya, kepala bagian misalnya, ada. Ya. Kalau antum ada yang masih ragu, nggak percaya tentang ini, buktikan. Yang masih punya ibu, antum yang masih punya ibu, buktikan. Ya. Taruhlah ibu antum ada di Pekalongan misalnya, ya. Antum pulang ke rumah ibu selama ini setahun sekali, ya. Tambah setahun 3 kali misalnya, suruh 4 kali misalnya. Bentar-bentar nelpon ibu, bentar-bentar nanya keadaan ibu, bentar-bentar nanya ibu pengen apa.
Ya. Takdir antum akan berubah. Insya Allah. Insya Allah. Ya. Nah, tidak mungkin Allah salah, nggak mungkin Rasulullah bohong. Ya. Jadi yang bisa merubah takdir itu kebaikan-kebaikan, bukan keburukan. Disinilah setan betul-betul membohongi kita. Ya kalau dagang gini-gini terus, nggak pakai penglaris, nggak bakalan laku. Semuanya pakai penglaris semua. Nah itu setan membohongi kita. Ya kalau jujur-jujur amat, asal ada yang beli, ini KW. Asal ada yang beli, ini KW. Ini bangkrut. Yang lainnya udah diem aja. Ya. Syukur-syukur berani bersumpah palsu. Ini asli. Laris. Ini setan. Setan kerjanya apa? Membohongi kita. Kita dibohongi oleh setan itu. Maka jangan pernah berbuat maksiat. Ingin selamat dari hukuman, ingin selamat dari tuntutan jaksa, ingin selamat supaya nggak dipenjara, udah jujur sejujur-jujurnya. Pasrahkan kepada Allah. Selain tenang, insya Allah. Ya. Kira-kira 4 tahun yang lalu mungkin ya, 5 tahun yang lalu. Itu yang lain bohong semua. Wah, yang lain bohong semua lah supaya selamat dari hukuman. Ada satu yang jujur. Jujur sih. Betul Pak Hakim, saya yang menembak. Saya disuruh oleh atasan saya ini. Cara menembak saya begini, jujur sejujur-jujur. Alhamdulillah. Yang lainnya ada dihukum mati, ada yang seumur hidup, ada yang 20 tahun. Dia cuma setahun kalau tidak salah. Udah begitu remisi ya cuma berapa bulan. Ini sekedar contoh kecil saja. Sekedar contoh kecil saja. Bahwa kemaksiatan, kebohongan, korupsi, manipulasi, main dukun, penglarisan, gak akan bisa merubah takdir. Yang bisa merubah takdir semuanya adalah kebaikan. La yaruddud takdir fi riwayatin al-qadar wa fi riwayatin al-qada illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Kalimat ini bukan berarti doa doang, ya. Sama dengan orang Arab mengatakan la fata illa Ali. Tidak ada pemuda kecuali Ali. La i'tikafa illa fi salasati masajid. Tidak ada i'tikaf kecuali di 3 masjid. Bukan berarti di luar 3 masjid nggak boleh i'tikaf, enggak. Yang paling utama i'tikaf di 3 masjid ini. La fata illa Ali, tidak ada pemuda kecuali Ali. Berarti selain Ali tua semua? Tidak. Banyak pemuda, tapi yang paling pintar, yang paling kuat Ali. Termasuk tadi. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Ini doa yang paling besar. Yang bisa merubah takdir terbesar itu doa. Maka dikatakan doa apanya seorang mukmin? Apanya? Iya, senjata. Silahul mukmin. Senjata seorang mukmin itu bukan pedang, bukan pistol, bukan golok, tapi doa. Dan sering kita temui contoh-contoh, apalagi di zaman sahabat, tabi'in, apalagi zaman para nabi, para rasul, doa luar biasa. Betul-betul merubah takdir. Ya. Ya, silakan azan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.